Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Prasongko Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Jember, Jawa Timur. Kali ini tentang tugas aksi nyata modul 3.1. Nah, seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Supriyono selaku fasilitator dan kepada Bapak Birul Alim selaku pengajar praktek. Atas dukungan dari Bapak berdua ini, tugas aksi nyata modul 3.1 bisa terlaksana dengan baik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Dasar dalam pengambilan keputusan. Dasar dalam pengambilan keputusan, sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin harus mendasarkan keputusan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Seperti yang ada di gambar ini, yaitu yang paling atas adalah berpihak pada murid, kemudian bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada 4 paradigma dilema etika. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Juga ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali, hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Ketiga prinsip tersebut adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan, yaitu: 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Ada 4, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi, yaitu prinsip mana yang akan dipakai. 1.
berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berikut ini adalah studi kasus yang saya pergunakan untuk praktek dalam rangka pengambilan keputusan. Kasus ini tentang Reza, nama samaran. Dia adalah siswa kelas 4. Dia melaporkan bahwa 2 hari ini berturut-turut dia kehilangan uang di kelasnya dengan jumlah cukup banyak, yaitu 45.000 dan 35.000. Beberapa siswa kelas 4 curiga kepada siswa yang bernama Roni, nama samaran. 2 hari ini Roni terlihat banyak uang, suka mentraktir teman-temannya, padahal biasanya dia hanya punya uang sekitar 7.000. Sehingga beberapa siswa kelas 4 lapor kepada Pak Wahyu selaku guru kelas 4 tersebut. Akhirnya diadakan pemeriksaan di seluruh ruang kelas, termasuk tas dan pakaian seluruh siswa kelas 4. Akhirnya sesuai kecurigaan dari beberapa murid kelas 4 bahwa ditemukan uang di saku Roni. Awalnya Roni mengelak kalau dia yang mengambil uangnya Reza. Tetapi setelah dicecar dengan beberapa pertanyaan, akhirnya dia mengaku kalau memang dia yang mengambil uangnya Reza. Kemudian Pak Wahyu meminta saya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut karena Pak Wahyu khawatir salah dalam mengambil keputusan. Sebelum masuk pada 9 langkah, maka perlu mengingat lagi materi inti dari modul ini, yaitu dasar keputusan harus 1. Berpihak pada murid, 2. Berdasarkan nilai kebajikan universal, dan 3. Dapat dipertanggungjawabkan. Tentang paradigma, saya memilih rasa keadilan melawan rasa kasihan karena sesuai aturan bahwa mencuri tidak boleh, tetapi anak tersebut perlu tetap dijaga psikologisnya agar tetap mau sekolah. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan saya memilih berpikir berbasis rasa peduli. Mengapa demikian? Karena anak tersebut masih butuh kepedulian. Anak tersebut walaupun salah tetap butuh pembinaan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan yang baik dan berkesinambungan sehingga anak tersebut memahami bahwa mencuri itu tidak baik dan tidak akan mengulangi lagi. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam hal ini ada beberapa nilai-nilai yang bertentangan, yaitu kepedulian, keadilan, kebijaksanaan, toleransi, serta belas kasihan. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat adalah Reza, Roni, guru kelas, dan wali murid. Langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Faktanya adalah uang Reza hilang, murid-murid curiga kepada Roni, guru mengadakan pemeriksaan, uang ditemukan di saku Roni, Roni mengaku kalau mengambil uang Reza. Guru memanggil wali murid Roni, wali murid dan Roni sepakat damai dengan Reza. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. 4.1 Uji legal. Walaupun ini kasus pencurian, tapi tidak berlaku untuk anak di bawah 12 tahun karena memang masih perlu bimbingan. Berarti ini masih dalam ranah dilema etika. 4.2 Uji regulasi. Dalam hal ini Roni melanggar
tata tertib maupun kesepakatan kelas, sehingga Roni mendapat sanksi moral dari orang-orang di sekitarnya. 4.3 Uji intuisi. Saya merasa kasihan bahwa anak sekecil itu sudah nekat mencuri. Alasan apapun memang tidak bisa membenarkan kasus pencurian, tetapi sebagai pendidik perlu untuk mengetahui faktor penyebab dan langkah preventif atas kasus tersebut. 4.4 Uji publikasi. Secara pribadi maupun lembaga, saya merasa tidak keberatan jika dipublikasikan. Tetapi bagaimana dengan perasaan anak didik yang bersangkutan? Bisa saja dia merasa malu dan tidak semangat belajar, padahal anak tersebut masih perlu pendidikan karakter dari gurunya. 4.5 Uji panutan. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, maka keputusan panutan juga akan berpihak kepada murid. Tentunya akan tetap berusaha untuk membina murid dengan beberapa konsekuensinya. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. Paradigma yang sesuai adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip penyelesaian dilemanya adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah yang ketujuh atau investigasi opsi trilema. 1. Melibatkan komite dalam pengambilan keputusan. 2. Melibatkan wali murid yang bersangkutan untuk mengambil keputusan. 8. Buat keputusan. 1. Roni mengembalikan uang yang diambil dari Resa. 2. Pihak Roni dan pihak Resa sepakat untuk berdamai. 3. Roni berjanji untuk tidak mengulangi. Langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah berpihak pada murid, sudah sesuai dengan nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Roni sudah jera, Resa juga sudah ikhlas. Demikian tadi tugas aksi nyata modul 3.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video dari tugas ini. Jumpa lagi di tugas-tugas berikutnya masih dalam diklat calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.